Pernah nggak sih Sobat Kamisteri, kalian tinggal di suatu tempat yang awalnya terasa biasa saja dan sampai pada akhirnya kalian sadar kalau sebenarnya kalian tidak benar-benar sendiri. Dan lebih mengerikannya lagi, ada sesuatu yang tidak terlihat tinggal di sebelah kamar kalian. Halo Sobat Kamisteri, selamat datang di channel Kamisteri. Seperti biasa, kita akan membawakan kisah-kisah horor yang datang dari pengalaman seseorang. Jujur aja, cerita kali ini cukup bikin aku merinding waktu pertama kali membacanya. Cerita ini dikirim oleh seseorang, sebut saja namanya Arga. Dia pernah tinggal di sebuah kosan lama di kota kecil saat pertama kali dia merantau. Dan dari semua yang dia alami di sana, ada satu hal yang dia ingat sampai sekarang, tentang kosan nomor 7. Waktu itu, Arga baru pertama kali merantau nih. Jujur, Arga nggak punya banyak pilihan. Arga menemukan kosan murah yang lokasinya terletak di dalam gang. Bangunannya udah tua, catnya mulai mengelupas, dan lorongnya sempit. Tapi, ya mau gimana lagi, yang penting Arga ada tempat untuk tinggal. Waktu pertama kali datang, ibu kos cuma bilang satu hal, kalau bisa jangan keluar kamar malam-malam. Waktu itu Arga cuma ketawa kecil. Dia kira itu cuma nasihat biasa. Ternyata salah. Dari semua kamar di sana, ada satu kamar yang membuat Arga penasaran, yaitu kamar nomor 7. Pintunya selalu tertutup dan Arga tidak pernah melihat ada seseorang yang keluar masuk dari kamar tersebut. Tapi yang aneh, kadang Arga mendengar ada sesuatu yang tergeser di lantai. Awalnya Arga mikir, mungkin ada penghuninya. Tapi, waktu Arga tanya ke anak kos lain, mereka cuma diam dan bilang satu hal, udah, gak usah ditanya. Nah, mulai dari situ, Arga mulai merasa janggal. Dan sejak saat itu, Arga mulai sadar bahwa ada yang aneh dari kamar nomor 7 itu. Suatu malam, Arga kebangun sekitar jam 2. Dia mendengar ada suara langkah kaki di lorong depan kamarnya. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Gak ada suara, gak ada ketukan apa-apa. Arga diem, lama banget. Terus tiba-tiba, kayak ada sesuatu yang diseret di depan kamarnya. Jujur, waktu itu Arga mulai takut. Sejak malam itu, Arga mulai mendengar kejadian-kejadian aneh, seperti ada orang menangis, ada orang tertawa, dan juga kadang Arga mendengar bisikan, "Mas." Padahal, jelas-jelas di situ tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Arga pulang agak larut. Lorong kos gelap banget, dan lampu depan kamar nomor 7 berkedip. Dan di situ, Arga mulai mencium bau busuk dan bau lembab seperti ada sesuatu yang udah lama mati. Arga refleks melihat ke pintu. Di bawah celah pintu, Arga melihat ada bayangan seperti ada seseorang yang berdiri, diam, gak bergerak, dan pelan-pelan bayangan itu mulai mendekat ke celah pintu. Kadang pas dia mau tidur, dia merasa seperti ada yang duduk di kasurnya. Dan yang paling parah, suatu malam Arga kebangun karena ada yang membisiki telinga Arga. "Mas." Pelan banget, tepat di samping telinga Arga. Arga langsung membuka mata dan tidak ada siapa-siapa. Arga pun mulai mencium bau itu lagi, lebih kuat dan lebih menyengat.
Dan jujur, disinilah kesalahan terbesar Arga. Dia penasaran. Dia pergi ke kamar nomor 7. Malam itu, pintu kamar nomor 7 nggak terkunci, padahal biasanya terkunci. Pelan Arga membuka kamar nomor 7. Di dalamnya gelap banget, lalu ia menyalakan flash HP-nya. Dan yang Arga lihat bikin Arga langsung kaget. Di lantai, ada bekas goresan panjang seperti ada yang diseret terus-menerus. Dan di tengah ruangan, ada seorang wanita yang duduk membelakangi pintu. Rambutnya panjang, nutupin wajah. Tubuhnya kurus, dan tangannya seperti diikat. Pelan dia gerak, kepalanya muter ke arah Arga. Gerakannya gak normal. Dan saat wajahnya kelihatan, Arga pun langsung gak bisa nafas. Perempuan itu matanya kosong dan mulutnya kebuka lebar. Lalu dia bilang, "Temani aku di sini." Brak, pintunya langsung nutup sendiri. Flashnya mati, di ruangan itu gelap total. Dan Arga tahu, dia nggak sendirian di dalam kamar itu. Arga merasa ada sesuatu berdiri di belakangnya. Napasnya dingin, kena lehernya. Arga pun spontan, lari keluar dari kamar tersebut dan kembali masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Arga langsung pergi dari kos itu. Nggak mikir panjang, dia cuma ingin keluar dari sana. Sebelum pergi, Arga sempat bertanya kepada ibu kos tentang kamar nomor 7. Dan dia cuma bilang, "Dulu ada yang meninggal di sana, ditemukan sendirian, diikat di dalam kamar." Sekarang, Arga udah nggak tinggal di sana, tapi kalau dia sendirian, kadang dia masih mendengar suara itu. "Mas." Dan setiap Arga nengok ke belakang, Arga merasa seperti ada yang duduk menunggu Arga. Gimana nih menurut kalian Sobat Kamisteri? Kalau kalian jadi Arga, kalian akan membuka kamar itu atau akan membiarkan aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe ke channel Kamisteri, like video ini, dan share ke teman kalian. Karena di sini kita akan membahas kisah-kisah horor. Sampai jumpa! Dan ingat, tidak semua kamar yang tertutup berarti kosong.